Saudara, sosok Freddy Pratama kini tengah diburu kepolisian dari 3 negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Sejak sepak terjang sindikatnya semakin terkuak pada bulan Mei 2023 lalu. Kepolisian Republik Indonesia pun menerbitkan red notice untuk Freddy pada Juni 2023. Sepanjang tahun 2020 hingga 2023, polisi menerima 408 laporan kasus narkoba yang setelah ditelusuri berkaitan dengan jaringan Freddy Pratama. Freddy sendiri sebenarnya sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau menjadi buronan sejak 2014 lalu. Ia dituding sebagai bandar besar sekaligus pengendali peredaran narkoba di Indonesia dan juga Malaysia bagian timur. Ya, saudara, sindikat narkoba pimpinan Freddy Pratama ikut menyeret seorang selebgram asal Makassar. Nur Utami ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU lantaran dinilai berperan dalam menampung hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh suaminya. Yang suami Nur Utami bernama Saru merupakan salah satu orang kepercayaan Freddy dan kini masih dalam pengejaran polisi. Nur Utami sendiri ditangkap pada 16 September lalu usai menjalani ibadah umroh. Saudara, Nur Utami dikenal sebagai selebgram yang kerap membagikan video tentang kesehariannya yang terlihat mewah dan juga menunjukkan barang-barang mahal. Perempuan berusia 28 tahun ini juga dikenal memiliki berbagai macam bisnis, mulai dari fashion, kuliner, hingga produk perawatan kulit. Namun, itu semua tak lagi bisa dinikmatinya lantaran Nur Utami harus ditahan atas keterlibatannya dalam sindikat narkoba Freddy Pratama. Sejumlah barang-barang bermerek serta aset yang dimilikinya bersama sang suami juga diduga dibeli dengan uang hasil penjualan narkoba. Dan tak cuma harus menjalani penahanan, namun juga aset-aset berupa sejumlah mobil dan juga tas mewah milik Nur Utami disita polisi. Total nilai aset yang disita berkisar 6 hingga 7 miliar rupiah. Penyidik dari Barreskrim telah menetapkan satu orang tersangka lagi atas nama NU, yang mana NU ini adalah istri dari S. S merupakan jaringan Freddy Pratama yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Aset yang berhasil kita amankan ada beberapa jenis kendaraan, diantaranya Alphard, kemudian Hilux, termasuk juga HRV dan beberapa kendaraan yang lain. Dari yang bersangkutan juga kita lakukan penyitaan terhadap barang-barang bermerek seperti tas LV, Hermes. Dan saudara, rupanya Nur Utami memiliki teman senasib. Seorang selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma, juga ikut terjerat dalam sindikat narkoba Freddy Pratama. Dan lagi-lagi, ini berkaitan dengan sang suami bernama Hadafi, atau dikenal sebagai David, yang merupakan tangan kanan sang gembong narkoba. Sama halnya dengan Nur Utami, Adelia juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia ditangkap di sebuah klinik kecantikan di Palembang oleh anggota Polda Lampung pada 26 Agustus lalu. Sementara sang suami juga telah ditangkap. Diduga aliran dana dari transaksi narkoba lah yang digunakan Adelia untuk membeli barang-barang mewah. Ia pun didapuk sebagai Ratu Narkoba Palembang. Sementara sebagai selebgram, Adelia kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosialnya. Ia juga kerap membagikan video saat beraktivitas seperti berkuda, memanah, dan menembak. Siapa sangka aktivitasnya itu kini harus terhenti lantaran mesti mendekam dalam penjara. Dari kasus yang menjerat Adelia Putri, polisi pun menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 4 rumah, 1 minimarket, dan 13 unit kendaraan roda 4 berbagai jenis, serta beberapa perhiasan atau barang-barang bermerek yang bernilai tinggi. Polisi menyebut sejumlah mobil mewah yang disita bernilai lebih dari 500 juta per unitnya. Adelia sendiri juga dituding menyembunyikan aset milik sang suami dari hasil penjualan narkoba yang dijalaninya. Begitu luas jaringan sindikat narkoba Freddy Pratama, bahkan sampai menggait oknum polisi menjadi salah satu kaki tangannya. Adalah mantan Kasat Ras Narkoba Polres Lampung, AKP Andri Gustami, saudara, yang kini terancam dipecat secara tidak hormat dari kepolisian lantaran ikut-ikutan memuluskan peredaran narkoba sindikat Freddy.
Dan tentunya ada pula sanksi pidana yang tengah menanti. AKP Andri sendiri berperan membantu distribusi narkoba saat melintas di kampung, termasuk meloloskan pengiriman narkoba di Pelabuhan Bakauheni. Menyikapi hal ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan menindak tegas oknum polisi yang terlibat. Menyampaikan secara tegas bahwa kita akan selalu melakukan punishment dan juga reward terhadap anggota yang baik. Tentunya kita akan berikan apresiasi, tapi bagi anggota yang kemudian melakukan pelanggaran, apalagi masuk dalam bagian yang seharusnya dia melakukan penegakan, ya tentunya kita akan melakukan tindakan tegas. 9 tahun buron, Freddy yang kini menjadi buronan internasional begitu licin hingga sulit ditangkap. Begitu banyak julukan disematkan padanya. Mulai dari mastermind, bandar besar, hingga tentunya pengendali distribusi narkoba di kawasan Indonesia dan juga Malaysia bagian timur. Bahkan sindikatnya disebut yang terbesar di Indonesia saat ini, saudara. 884 tersangka kasus narkoba selama kurun waktu 2020 hingga 2023 terafiliasi dengan sindikat pria berusia 38 tahun ini. Polisi menyebut Freddy mengendalikan bisnis barang haramnya itu dari Thailand, tempat asal istrinya yang merupakan warga negara Thailand. Usut punya usut, mertua Freddy ternyata juga diduga bergerak di bisnis yang sama. Bahkan merupakan kartel narkotika di Thailand dan kawasan segitiga emas, yakni Burma, Utara Laos, dan Utara Thailand. Freddy pun kerap berkomunikasi dengan nama samaran, diantaranya The Secret dan juga Casanova. Itu atas nama Freddy Pratama alias Miming, dengan nama samaran di komunikasinya The Secret, Casanova, Airbag, dan Mojopahit. Dan yang bersangkutan ini mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia dari Thailand. Dan daerah operasinya termasuk di Indonesia dan juga di daerah Malaysia Timur. Dan kita tentu sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari Royal Thai Police dan Royal Thai Immigration. Selain banyaknya koneksi dan juga jaringan dari sindikat Freddy, polisi menduga pria tersebut mengubah wajah dan identitasnya. Nah, sekilas dari foto yang dirilis polisi 2014 lalu, saudara, serta yang baru dimasukkan dalam data Interpol, terlihat perubahan dari fisik maupun rambut Freddy. Namun polisi juga menduga adanya kemungkinan operasi plastik untuk mengelabui petugas. Dan saudara, untuk memburu gembong narkoba Freddy Pratama, polisi menyebut operasi yang dijalaninya sebagai sandi operasi Escobar. Operasi Escobar merupakan langkah besar dalam upaya memberantas peredaran narkoba di Indonesia yang melibatkan Freddy Pratama. Operasi ini pun baru-baru ini berhasil menangkap 39 anak buah Freddy dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kemudian bertambah satu, yakni seorang selebgram asal Makassar yang dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Mereka semua terlibat dalam sindikat yang digawangi Freddy yang disebut mampu menyelundupkan sabu dan juga ekstasi mulai dari 100 hingga 500 kg setiap bulannya. Bicara soal Escobar, saudara, mungkin Anda teringat pemirsa akan sosok seorang Pablo Escobar, bandar narkoba asal Kolombia yang begitu kaya dan berkuasa saat itu. Namun demikian, di akhir hidupnya, Pablo Escobar tewas dalam sebuah operasi penyegapan pada tahun 1993. Apakah sosok Freddy ini kemudian dianggap mirip Pablo Escobar? Hingga upaya penangkapannya dinamakan Operasi Sandi Escobar. Namun polisi pun membantah hal tersebut. Kembali lagi soal Freddy Pratama. Dalam mengendalikan sindikat narkobanya, Freddy telah membagi-bagi tugas dengan cukup rapi pada para kaki tangannya. Mulai dari pembagian wilayah hingga tugas seperti pengendali operasional, pembuat dokumen palsu, hingga kurir uang tunai ia persiapkan. Dan ini beberapa diantaranya, saudara, sebut saja tangan kanan Freddy, yakni Rivaldo atau Kev. Yang ditujukan Freddy untuk menjadi operator pengendali narkoba ke wilayah barat Indonesia, seperti Sumatera dan juga Jawa. Ada pula AKP Andri Gustami, ex-kasat narkoba Polres Lampung Selatan, yang membantu pengiriman narkoba via Pelabuhan Bakauheni dan juga di kawasan Lampung. Selanjutnya ada pasangan suami istri Kadafi alias David serta sang istri, selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma. Selain tugas inti, yakni penyebaran narkoba di wilayah barat dan timur Indonesia,
serta menampung hasil kejahatan narkoba. Keduanya juga berperan dalam pembuatan identitas palsu untuk para anggota lain yang terlibat. Pasangan suami istri yang terlibat juga yakni Sura dan Nur Utami. Nur Utami, selebgram asal Makassar yang disebut menyimpan hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan suaminya. Sementara suaminya yang menjadi bandar narkoba untuk wilayah Sulawesi Selatan kini masih buron. Sedangkan anggota lainnya berinisial WJ berperan sebagai operator pengendali peredaran narkoba di Pulau Kalimantan dan juga Sulawesi. Aset-aset ini juga kita memberikan suatu menunjukkan kepada masyarakat sebagai komitmen kita untuk bisa memberantas narkoba. Karena kalau tidak dilakukan tindak pidana, tidak dikenakan tindak pidana TPPU, mereka masih punya uang, masih berpotensi untuk melakukan pengendalian tindak pidana peredaran gelap narkoba ini. Oleh karena itu, ya prinsipnya yang melakukan tindak pidana narkoba ya nanti kita miskinkan dengan melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dimiliki, khususnya yang berasal dari tindak pidana peredaran gelap narkoba. Dengan masuknya nama Freddy Pratama sebagai buronan internasional, harapannya bandar narkoba kelas kakap tersebut dapat segera diringkus. Upaya pengungkapan jaringan narkoba Freddy pun semakin digencarkan. Terlebih, satu-satu pengendali narkoba di wilayah-wilayah kekuasaan mereka telah dilucuti. Semoga operasi Sandi Escobar akan segera menemukan buronan utama mereka. Usai jeda, informasi di berita utama, bocah 8 tahun tewas tertimpa tembok beton saat hendak berwudu di masjid. Selengkapnya, kami segera kembali.